Para orang tua saatnya waspada. Penelitian terbaru menyebut jika makin lama anak bergawe ria, kian tinggi pula risiko mereka depresi bahkan hingga bunuh diri. Bagaimana penelitiannya dan bagaimana pula proses bergawai bisa memicu depresi? Lantas berapa lama waktu yang ideal mempercayakan gawai untuk diakses anak-anak? Studi Jason Agatha dan rekan yang dipublikasi di jurnal BMC Public Health 7 Oktober 2024 mengamati perilaku 9.500 anak berumur 9 hingga 10 tahun selama 2 tahun. Hasilnya, anak-anak yang menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar gawai memiliki masalah kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan yang memiliki paparan gawai lebih terbatas. Penggunaan gawai berlebih meningkatkan kecemasan, depresi, kesulitan fokus, hingga mendorong perilaku impulsif. Risiko lebih besar terjadi pada penggunaan gawai dalam waktu lama oleh anak-anak berumur 9 hingga 10 tahun atau di masa peralihan anak-anak menuju remaja. Saat anak-anak tersebut menginjak remaja, diperkirakan 5 hingga 8 jam per hari mereka habiskan untuk bermain gawai. Kondisi ini membuat banyak anak menjelang remaja sudah menunjukkan tanda dan gejala gangguan suasana hati. Perubahan suasana hati yang serius atau sangat jomplang bisa memunculkan pikiran anak untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Adapun terkait proses dari memakai gawai hingga depresi dijelaskan oleh dokter naturopatis Peter Bongiorno. Dalam tulisannya di Psychology Today pada 13 November 2024 yang menyebut menatap layar gawai akan menciptakan sinyal di otak yang memicu peningkatan dopamin, hormon yang membuat senang dan bahagia. Masalahnya dopamin bekerja mirip dengan obat-obatan yang bisa menimbulkan kecanduan. Saat seorang anak terbiasa dengan kadar dopamin tertentu hingga mencapai taraf bahagia, maka saat dia tidak menggunakan gawai, maka kadar dopamin bakal turun drastis. Jika kondisi itu berlangsung lama, akan membuat yang bersangkutan merasa tertekan bahkan depresi. Sementara jika anak tersebut sudah kecanduan dengan gawai, maka akan sulit dihentikan. Meski penelitian dilakukan di Amerika Serikat, tetapi hal ini sangat relate dengan kondisi di Indonesia. Buktinya data State of Mobile 2024 yang dipublikasikan data.ai pada Januari 2024 menunjukkan Indonesia adalah peringkat pertama sekaligus juara bertahan selama 2020 hingga 2023 untuk kategori waktu terpanjang yang dihabiskan seseorang dalam menggunakan gawai per hari, yaitu lebih dari 6 jam per hari. Sementara itu generasi Z berumur 11 hingga 26 tahun adalah pengguna internet terbanyak, yaitu sebesar 34,40% menurut publikasi Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Februari 2024. Kalau sudah begini, pembatasan penggunaan gawai dan internet menjadi hal yang sangat urgent. Anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada 2019, screen time atau waktu menatap layar gawai baru boleh diperkenalkan pada anak setelah berumur 3 hingga 4 tahun dengan durasi kurang dari 1 jam setiap harinya. Sementara setelah anak menginjak umur 5 hingga 12 tahun, durasi screen time diperbolehkan hingga kurang dari 2 jam. Lalu setelah anak berumur di atas 12 tahun, jangan lupa untuk menerapkan detoksifikasi 1 hari, non-screen time atau tanpa gawai. Sebagai orang tua, pembatasan penggunaan gawai sesuai usia supaya anak tidak terjerumus dalam kondisi depresi sangat penting. Tetapi yang lebih penting lagi, orang tua harus menjadi contoh bijak dalam pembatasan penggunaan gawai. Artinya sebelum meminta anak, seyogyanya orang tua harus memberi contoh terlebih dahulu.